Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Maka jika dipertanyakan kepada kita setelah tadi kita jelaskan tentang keutamaan malam Lailatul Qadar, kapan kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar? Jawabnya, untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar sangatlah mudah, karena Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan kapan waktunya, tutorialnya. Maka jika kita kembali kepada hadis-hadis yang sahih, akan kita dapati dan akan mudah cara mendapatkan Lailatul Qadar. Maka cara mendapatkannya, pertama, kita menguasai perkara yang lebih umum, kemudian lebih kerucut. Dari yang lebih umum, kita bersiap-siap di 10 malam terakhir. Maka dengan melaksanakan i'tikaf, diniatkan mendapatkan 10 malam terakhir dan padanya ada Lailatul Qadar, maka ini lebih mudah bagi orang yang melaksanakan i'tikaf. Maka mana pendalilannya? Kita melaksanakan sniper, nataqannas fi asril awakhir, di 10 malam terakhir semuanya. Ini yang bersifat umum dahulu. Ini jala yang besar yang kita tebarkan untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Dan pendalilannya telah datang dari Abdullah bin Amr bin Al-As dan Abi Hurairah. Berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Faltamisuha fil ashril gawabir." Maka hati-hatilah kalian. Jadikanlah kalian siap-siap untuk mendapatkan Lailatul Qadar fil ashril gawabir. Makna ashril gawabir, 10 yang tersisa dari bulan Ramadan, 10 terakhir. Siang puasa, malamnya salat malam dan i'tikaf, maka insya Allah mendapatkan Lailatul Qadar. Dan begitu pun di hadis Aisyah, falyataharraha fi lailah al-ashril awakhir. Maka agar bersiap-siap untuk mendapatkan Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Kemudian kita perkecil lagi. Dengan apa? Dengan 7 malam terakhir. Dan ini telah datang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar. Faltamisuha fi sab'il awakhir min Ramadan. Maka jika kalian ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka bersiap-siaplah dengan 7 terakhir di malam Ramadan. Alhamdulillah, seperti kemarin malam ke-23 dan sekarang malam ke-24 nanti, dan seterusnya. Dan lebih kerucut lagi, apa? 5 hari dari 10 malam terakhir. Maka telah datang hadis dari Abdullah bin Umar dan Aisyah. Maka disebutkan oleh Nabi, faltamisuha fil autar min layalil ashr. Maka agar kalian itu semuanya berhati-hati dengan 5 malam dari 10 malam terakhir. Namun 5 malamnya apa? Autar. Dan disebutkan di hadis Aisyah, faltamisuha fil witr min layaliha. Maka hati-hati dengan witr dari malam-malamnya. Maka ada berapa malam witrnya itu? Ada 5. Malam 21 telah lewat, malam 23 telah lewat, dan kita akan menghadapi malam ke-25, malam ke-27, malam ke-29. Maka kita menginginkan kepada ikhwanuna di sini agar begadang. Jangan ada yang tidur dalam i'tikaf. Maka raihlah dalam 5 dari witir malam-malamnya.
yang telah kita lewati 2, tinggal 3 lagi. Kemudian lebih kerucut lagi adalah 3 malam. Dan ini seperti hadis Ibnu Umar, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fil khamisah wa sabi'ah wa tasi'ah. Maka di malam ke-25 dan di malam ke-27 dan di malam ke-29. Maka ini lebih spesifik lagi, 3 hari 3 malam. Setelah kita sebutkan tadi 5, maka 3 dan 3 itu yang insya Allah masih ada di depan kita, 25, 27 dan 29, dan kita tidak tahu, mungkin Lailatul Qadar telah kita lewati. Yang jelas faltamisuha di malam-malam semuanya tadi. Maka masih ada di sana, kalau tadi yang terakhir kita sebutkan 3 malam, ada lagi 1 malam. Dan 1 malam ini telah datang hadis yang khusus turunnya Lailatul Qadar di 1 malam di 3 tempat di zaman Nabi yang ada di dalam hadis-hadis yang sahih. Yang pertama, muttafaqun alaih dari Abi Sa'id Al-Khudri, di mana Abu Sa'id Al-Khudri mempersaksikan di saat Nabi mengatakan, aku melihat malam Lailatul Qadar. Kemudian Nabi tidak menjelaskannya kapan, kecuali di paginya. Nabi sholat dalam keadaan hujan, menjelang fajar atau di malam hari hujan, maka di kening Nabi dan di hidung Nabi terdapat dari bekas air hujan. Maka berkata Abu Sa'id, maka itu adalah di malam ihda wa isrun. Maka telah jatuh dari Lailatul Qadar malam ke-21. Dan ini 1 malam. Dan begitu pun di hadis Abdullah ibnu Unais, diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Nabi diberitahu oleh Allah malam ini malam Lailatul Qadar. Di saat Nabi ingin memberitahukan kepada para sahabatnya, faunsituha, aku dilupakan oleh Allah, mungkin agar kaum muslimin tidak berleha-leha. Karena jika dikabari malam ini malam Lailatul Qadar, malam berikutnya mungkin tidak akan semangat. Maka akhirnya Nabi teringat di pagi harinya, di saat dia sholat, maka dikabarkan oleh Abdullah ibnu Unais, maka pada saat itu adalah salisu wa isrun, malam ke-23. Dan begitu pun di malam yang jatuh pula malam Lailatul Qadar di 1 malam adalah di malam ke-27. Dan ini hadisnya dari Ubay ibn Ka'ab, diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana dia bersumpah, wallah, demi Allah, bahwa Lailatul Qadar tadi malam tanggal 27, di mana Nabi dalam keadaan salat, paginya keningnya itu basah dan hidungnya basah dari tanah. Dan dia mengatakan, dan alamatnya yang dikabarkan oleh Nabi, bahwa tala'ati syams la su'a'alaha, telah keluar matahari di paginya tanpa ada cahaya yang menyilaukan. Maka ini disebutkan oleh Ubay, dia bersumpah, demi Allah, sesungguhnya malam Lailatul Qadar tadi malam ke-27, yang mana pada paginya keluar matahari tanpa ada cahaya yang menyilaukan bagaikan rembulan berwarna kuning. Maka inilah dari waktu. Maka kesimpulannya, jika kita ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka bersiap-siaplah dari jala yang besar dengan jala yang besar, jala 10 malam terakhir, yang genap dan yang witirnya. Kemudian setelah itu diperkecil menjadi 7 malam, kemudian menjadi 5 malam yang witirnya, dari 5 malam menjadi 3 malam yang witirnya, dan dari 3 malam kebanyakan jatuh tanggal 21, 23 ataupun 27, seperti hadis yang telah kami sebutkan tadi. Maka kesimpulannya, permasalahan malam Lailatul Qadar telah kita ketahui, dan itu mudah secara teori. Namun yang menjadi berat bagi kita adalah di saat kita ingin mendapatkannya,
di saat kita ingin mempraktekannya malam ini, maka itu bisa jadi menjadi susah dan menjadi sukar. Kenapa? Karena ini adalah tergantung kepada taufik minallah. Maka berapa dari kaum muslimin mendengarkan hadis-hadis keutamaan malam Lailatul Qadar, dan kapan terjadinya dari malam-malam yang telah kami sebutkan? Insya Allah malam ini, insya Allah malam yang akan datang, aku akan melaksanakan demikian dan demikian. Namun semua itu butuh kepada taufik minallah. Maka berapa banyak dari malam-malam bulan Ramadan yang tersibukkan, baik sibuk belanja untuk peralatan dapur ataupun bahan-bahan dapur untuk hari Id, membuat roti kue keluar di malam hari, ataupun disibukkan dengan membeli pakaian, sepatu untuk anak-anaknya, maka keluar di malam hari. Maka apalagi di Arab, malam-malam bulan Ramadan dibuka bagaikan siang. Maka setelah sholat tarawih dibuka mall, dibuka supermarket, dibuka semua jual beli. Adapun kita alhamdulillah, terutama kita di Damas Raya, mungkin setelah sholat tarawih hanya buka kios-kios, dari beberapa kios sampai jam 10 dan selesai. Maka membantu kita untuk tetap di rumah, stay at home, begadang, ataupun stay in mosque, stay di masjid, begadang, mendapatkan malam Lailatul Qadar. Maka kesimpulannya, mendapatkan malam Lailatul Qadar dari segi teori itu mudah, disebutkan di dalam hadis-hadis yang kami sebutkan. Namun prakteknya ini yang kembali kepada taufik minallah. Karena di dalam hadis disuruh kita oleh Nabi untuk meminta taufik agar dimudahkan melaksanakan amal soleh. Di antaranya di hadis Mu'ad yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud yang sanadnya sahih, disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i, berkata Rasulullah kepada Mu'ad, "Ya Mu'ad, u'allimuka kalimat la tada'uhunna fi kulli duburi minas shalah." Wahai Mu'ad, aku berikan kalimat doa, jangan engkau tinggalkan setiap engkau selesai dari salat, baik di akhir dari salat sebelum salam ataupun bagaikan azkar setelah salat. Apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka wahai Allah, Allahumma a'inni, tolong bantu aku ya Allah, agar apa? Ala dzikrika, selalu mengingatmu, wa ala syukrika, selalu mensyukuri nikmat-nikmat kamu, wa husni ibadatik, dan agar terus melaksanakan ibadah yang baik. Maka poin ini menjadi pendalilan bahwa segala kaum muslimin yang dia inginkan dalam melaksanakan kebaikan, dalam melaksanakan amalan-amalan yang besar, maka ketahuilah bukan dari ijtihadnya dia saja, bukan dari keinginannya dia saja, tetapi taufik minallah. Jika Allah menginginkan kebaikan kepada orang ini, dia mudahkan untuk mendapatkan kebaikan ibadah kapanpun, anytime, anywhere, dimanapun dia berada, kapanpun dia akan diberikan taufik kepada orang ini mudah untuk melaksanakan amal-amal yang soleh. Maka oleh sebab itu Allah berfirman, wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Maka tidaklah dari kaum muslimin menginginkan sesuatu, tidak akan pernah terjadi keinginan yang baik, tidak akan pernah terjadi niat yang baik, tidak akan pernah terjawantahkan kecuali dengan keinginan Allah. Maka di sini kita meminta kepada Allah agar Allah memudahkan mendapatkan Lailatul Qadar, agar Allah memberikan taufik kepada kita melaksanakan iktikaf, melaksanakan puasa Ramadan, melaksanakan salat tarawih, menuntut ilmu di bulan-bulan Ramadan terus menerus. Maka taufik ini dari Allah dan kita memintanya, sehingga tidak ada yang berbangga-bangga diri. Alhamdulillah saya melaksanakan demikian dan demikian, alhamdulillah saya demikian dan demikian. Ketahuilah bukan dari sekedar kecerdasan kamu,
ijtihadnya kamu, kesungguh-sungguhan kamu, the big spirit, semangat yang besar kamu, sifat sportif kamu, bukan. Tetapi itu taufik minallah. Allah menginginkan kebaikan kepada kamu. Kamu bisa mendapatkan Lailatul Qadar, melaksanakan perkara satu malam, lebih dari 30.000 malam, lebih dari 84 tahun, lebih dari 1000 bulan. Maka ini tambih dari kami agar kita terus memohon kepada Allah. Dan tambih yang kedua, bagi yang dimudahkan untuk melaksanakan sholat tarawih setiap malam, bagi yang dimudahkan untuk beriktikaf di malam-malam terakhir, meskipun iktikaf bisa saja 2 jam, 3 jam, di malam-malam ganjil, saya mengizinkan kepada istri-istri dan putri-putri dan siapa saja yang ingin beriktikaf di masjid putri, silahkan. Maka semuanya akan mendapatkan kebaikan. Maka ini semuanya dengan izin Allah. Kemudian yang terakhir, lalu apa yang disunahkan khusus jika kita menganggap dan menduga bahwa malam itu malam Lailatul Qadar, dan pada kesimpulannya kita tidak tahu, sehingga baiknya setiap malam kita bacakan doa ini. Maka ada doa khusus di malam-malam di saat kita mendapatkan Lailatul Qadar, atau lebih baik dibacakan pada setiap malam. Maka telah datang hadis dari Aisyah, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ahmad, Ibnu Majah dan yang lainnya, yang mana jalannya dari Kahmas, dari Abdullah ibni Buraidah, dari Aisyah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat ditanya oleh Aisyah, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu? Apa nasihatmu jika aku mendapati malam ini Lailatul Qadar? Mada aqulu? Apa yang aku katakan? Kuli." Maka katakanlah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Saya ulang, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang maknanya, Allahumma wahai Allah, innaka afuun, kamu itu mempunyai sifat maha pengampun. Maka oleh sebab itu, tuhibbul afwa, kamu mencintai. Sifat memaafkan itu kamu mencintai seluruh hamba-hambanya. Jika meminta maaf, fa'fu anni, maka please forgive me, ampunilah aku ya Allah. Maka doa ini terus diulang-ulang di malam-malam selama kita tidak mengetahui kapan malam Lailatul Qadar, diulang-ulang. Maka diharapkan keluar dari Ramadan, Allah telah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Maka hadis ini hadis yang sahih seperti kami sebutkan tadi takhrijnya. Maka kita berdoa kepada Allah dan diaminkan, as'alullahal karim rabbal arsyil adim an yahfadha biladana Andalusia wal Yaman wa sairi biladil muslimin, Filistin dan yang lainnya. Maka diaminkan, amin. Wa as'alullahal karim rabbal arsyil adim an yahfadha wulata amrina wa an yursidahum ila tariqil haq. Maka kita meminta kepada Allah agar Allah menjaga negara NKRI tercinta dan menjaga para pemimpin negeri kita, Pak Jokowi dan para staf menteri-menterinya dan pemimpin dari anggota MPR, DPR, yang mana mereka bertanggung jawab untuk kemaslahatan kebaikan negeri kita. Kita doakan agar mereka dalam bimbingan Allah, dan Allah selalu menjaga mereka dan membimbing mereka kepada jalan yang hak. Karena di saat pemimpin kita baik, taat kepada Allah, akan membuat rules, undang-undang dan komitmen yang baik. Dan kita sebagai rakyat yang wajib taat kepada mereka, seperti ayatnya atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Maka kita taat kepada Allah dalam keadaan taat kepada pemerintah kita, yang mana pemerintah kita pun dalam keadaan taat kepada Allah. Dan kita doakan di malam-malam dan di siang-siang Ramadan yang doa kita mustajab, as'alullahal karim rabbal arsyil adim an yurziqana rizqan halalan tayyiban mubarakan fih. Kita meminta kepada Allah, Allah memberikan rizki-rizki kepada kita agar kita bisa membahagiakan anak istri kita di malam-malam Id,
agar mereka dalam keadaan senang dengan kita membelikan pakaian yang baru, makanan-makanan, minuman-minuman, maka berikanlah kami rizki ya Rabbana. Dan juga kita meminta kepada Allah an yurziqana wa an yansura hadhihi dakwah fi ma'had Imam Muqbil Al-Wadi'i yang gratisan ini. Maka kita meminta kepada Allah agar Allah memudahkan biaya untuk listrik, biaya untuk air minum, biaya untuk beras dan sebagainya, dan biaya dari para pengajar yang mengajar dan tidak bekerja. Maka Allah yang akan memudahkan ini semuanya. Dan kita berdoa kepada Allah pula, as'alullah al-karim rabbal arsil adim an yataqabbal minna siyamana wa qiyamana wa kulla a'malil khair. Kita meminta kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita ampunan dan juga diterima dari ibadah puasa kita dan salat tarawih kita dan salat yang wajib kita dan menuntut ilmu. Maka yang terakhir kita doakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Sausufufakum. Sallu fini alikum khaliful yahud. Salatlah dengan sandal-sandal kalian selisih Yahud wan Nasara. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatul hatab fi jidha hablum mim masad. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal-akhiratu khairul laka minal ula, walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka ailan fa'aghna, fa ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allah